Oke. Buat Matthew sama Joe ini siapa? Boleh tahu nggak Kak Bandar Joe ini siapa sih? Joanita kah? Oh, Jody. Oke, oke. Oke. Jadi buat Jody sama tadi siapa yang baru join lagi? Kak Bandar lupa tiba-tiba. Buat Jody sama nih Matthew. Kita hari ini belajar pertidasamaan irasional, ya. Jadi pertidasamaan irasional itu bentuknya akar. Jo ini Joanita ya, Jo? Hai Jo, Jo J0A ini Joanita betul ya? Joanita kelas 12 kan, Jo? Jo? Hai, Joanita. Jo kelas 12 ya, Jo? Hai, Jo. Kelas 12 betul ya, Jo? Oh, kalau kelas 12 sudah beres materinya, Jo. Udah nggak ada Google Meet lagi ya? Iya. Oke, boleh live ya. Ini kelas 10 sekarang, Jo. Nanti Joanita mengulang dari awal lagi. Ya. Oke, thank you, Jo. Yuk, jadi ada 4 sifat gini. Irasional itu pakai bentuk akar. Nanti kita akan ketemu dengan bentuk-bentuk akar seperti ini, ya. Nah, nanti kita coba penyelesaiannya seperti apa. Syaratnya fx sama gx-nya lebih besar sama dengan nol. Jangan lupa lebih besar sama dengan nol. Kalau rasional kan tidak boleh sama dengan nol, ya. Nah, ada beberapa metode penyelesaian buat yang irasional. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan dalam bentuk umum. Nah, ini penting, mengubah pertidaksamaan dalam bentuk umum ini penting, supaya nanti kita bisa mengeluarkan dari akarnya ya. Terus, yang kedua berikutnya, menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ya, jadi supaya akar itu hilang, jadi kalau gini ya, akar itu kan akar A. Akar A itu kan A pangkat setengah ya. Kalau akar A-nya dikuadratin, maka kan berarti A pangkat setengah dikali 2 kan? Sorry, sorry, sorry. Bukan dikali 2-nya bukan di sini, tapi di pangkatnya. Dipangkatkan 2. Berarti ini kan sama aja A pangkat setengah kali 2. Setengah kali 2 kan 1 kan? Berarti sini sama aja A. Maka akar A kuadrat itu sama aja A. Ya. Jadi supaya akarnya hilang harus dikuadratin. Nangkep ya? Kita udah belajar kelas 9 kemarin bilangan akar dan bilangan pangkat. Gitu ya. Jadi kalau akarnya dikuadratin maka akarnya hilang. Yang sisa tinggal A-nya doang ya. Yang ketiga, menetapkan syarat bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar. Menetapkan syarat bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar. Syaratnya apa? Harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Ingat tadi, nilai fx dan gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Syaratnya itu ya. Nah, himpunan penyelesaiannya merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Ya, ini dicatat dulu nih metodenya. Kalau udah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, dicatat dulu ya. Jangan main ini, jangan main screenshot.
Oke, kalau udah dicatat kasih jempolnya ya. Kita lanjut ya. Oke, Erlin udah. Jadi 4 metode ini bisa dipakai nanti buat kita eh, ngerjain pertidaksamaan irasional. Oke ya, udah ya? Belum ya? Oke, jadi udah. Yuk, berikutnya yuk. Nah, bentar ini ke Bandar Black dulu ya, bentar. Ada coret-coretannya. Nah, wait. Sebentar. Wait ya. Oke, yuk lanjut yuk. Nah, Kak Bandar punya contoh ini. Akar X min 5 lebih kecil dari lebih kecil dari 3. Akar X min 5 lebih kecil dari 3. Nah, ingat tadi syaratnya, berarti kan ini kan bentuknya tadi kan fx, akar fx kurang dari gx ya. Ingat syaratnya itu kan harus terpenuhi syaratnya yang ini. Fx dan gx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Oke, berikutnya. Nah, syaratnya kan X min 5 lebih besar sama dengan 0. Ini tahapan pertama ya. Kak Bandar kasih tahapan pertama. Maka X-nya lebih besar sama dengan 5. Oke. Lalu berikutnya. Ini tahapan kedua. Kita kuadratkan. Ya, ingat kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Akar X min 5 dikuadratkan jadinya kan X min 5. 3 kuadrat dikuadratkan jadi 9 ya. Jadi X min 5 lebih kecil dari 9. Oke. Nah, pindahkan 9-nya ke sini. X min 5 min 9 lebih kecil dari 0. Berarti X min 14. Maka X-nya lebih kecil dari 14. Ya. Nah, ini tahapan kedua. Berikutnya yang ketiga adalah kita masukkan ke garis bilangan. Oke. Ingat tadi, himpunan penyelesaiannya itu irisan dari kedua penyelesaiannya. Ya. Jadi, lebih besar dari 5 ke sana, kurang dari 14 ke sini. Irisan. Berarti karena irisan, maka nilai X-nya adalah di antara 5 dan 14. 5 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, kurang dari 14. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa aja bilangannya? Tadi ya, Kak Bandar buat ke atas biar nggak terlalu ke bawah ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kan 5 kurang dari sama dengan X, kurang dari 14. Oke, maka kalau di dalam bilangannya berarti 5-nya ikut nggak? 5 kurang dari X, 5-nya ikut nggak? 5 kurang dari sama dengan X. 5-nya ikut nggak? 5 kurang dari sama dengan X. Hmm? 5 kurang dari sama dengan X. Berarti 5-nya ikut ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-nya ikut nggak? 14-nya ikut nggak jadi? Halo, 14-nya ikut nggak adik-adik? Bingung ya ini ya? 14-nya ikut nggak?
14-nya ikut nggak? kali. Hah? Ikut mungkin. 14-nya ikut nggak nih? Kan 5-nya tadi ada tanda sama dengan ikut ya. 14-nya ikut nggak? X kurang dari 14. 14-nya ikut nggak? Nggak ikut ya. Jadi X-nya nilainya ini. X yang memungkinkan untuk persamaan ini antara ini. Kalian boleh pilih yang mana. Contohnya gini ya, kita ambil misalkan X-nya sama dengan 9. Oke, untuk X sama dengan 9, kita ambil dulu ya, biar kalian ngerti. Kan akar X min 5 kurang dari 3. Berarti X-nya ganti 9 kan, 9 kurang 5 kurang dari 3. Akar 9 kurang 5 itu 4, kurang dari 3. Akar 4 itu 2, 2 kurang dari 3. Memenuhi nggak persyaratannya? 2 kurang dari 3 nggak? 2 kurang dari 3 nggak adik-adik? Iya. Iya. Oke, silakan dicatat dulu ya. Sebetulnya lebih mudah yang irasional kalau sip, dicatat dulu ya. Pelan-pelan di ngertiin. Sebenarnya lebih mudah dibanding yang rasional. Kalau irasional itu lebih mudah sebetulnya. Cuman harus paham konsep rasional kemarin yang Kak Bandar tekenin itu supaya ngerjain irasional itu enak. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak untuk pertidaksamaan irasional? Contoh pertama gampang ya. Catat dulu ya sambil di ngertiin ya. Jalan-jalannya langkah-langkah 1, 2, 3-nya ya. Heran tasnya bagus sih.
Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kenapa Kak begini? Kenapa begitu? Atau masih ada yang bingung? Yang penting syaratnya terpenuhi ya. Syaratnya jangan lupa harus terpenuhi nih buat yang tidak samaan irasional tuh syaratnya ini. Jangan lupa, jangan dilupakan aja syaratnya. Kalau rasional kan fx gx-nya kan nggak boleh sama dengan nol. Tapi kalau irasional boleh sama dengan nol atau lebih besar dari nol boleh. Ya, syarat ini jangan lupa nih buat irasional. Kalau udah dicatat kasih jempolnya ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan ya. Kak Benar tunggu ya. Udah, ini udah dicatat adik-adik. Kalau udah Kak Benar mau lihat kasih lihat contoh yang kedua. Ya, lanjut ya. Yang kedua ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua ingat langkah pertamanya adalah kita pakai yang ini ya. Kita pakai ini syarat. Nah, jadi ambil dulu yang di dalam akarnya. Itu kan persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah 2x min 3 lebih besar sama dengan 0 kan. Fx gx-nya kan harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan kalau difaktorin kan jadinya x, x. Ini lebih besar dari 0. 3 itu kan 3 kali 1 atau 1 kali 3 ya. Nah, ini di tengahnya kan positifnya 2. Berarti 3-nya yang plus. Ini plus 3, ini min 1. Oke, jadi x min 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya lebih besar dari 1. X plus 3 lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih besar sama dengan min 3. Gitu ya. Jadi ini bisa diganti tandanya jadi kurang dari sama dengan. Oke. Nah, udah gitu yang kedua jangan lupa dua-duanya dikuadratin. Ya, kalau dikuadratin kan akarnya hilang. Terus kalau ini dikuadratin x kuadrat plus 4x plus 4 x kuadrat. Nah, ini pindahin semua ke sini. Semua pindahin x kuadrat dikurang x kuadrat ya. Oke. Ini harusnya ada x kuadrat lagi nih. Sini ntar ya.
Ini X kuadrat dikurang X kuadrat. Terus ditambah 2X dikurang 4X. Oke. Oh, X kuadratnya di sini ya jadinya. Bentar. X kuadrat dikurang X kuadrat, 2X dikurang 4X. X kuadrat ditambah 2X dikurang 4X. Terus dikurang 3 dikurang 4 lebih besar dari 0. Ya, X kuadrat kurang X kuadrat kan habis. 2X dikurang 4X kan min 2X. Min 3 kurang 4 kan min 7. Lebih besar dari 0. Ya. Ingat min 2X lebih besar dari 7. Maka ini supaya ini jadinya kan min X lebih besar dari 7 per 2 kan. Maka ini min X-nya lebih besar dari 3,5. Nah, supaya jadi X-nya jadi positif, kalikan dengan min 1. Kalikan dengan min 1. Bentar, ini benar hapus dulu. Ini dikalikan dengan min 1. Berarti jadinya X, tandanya berubah ya. Kurang dari 3,5. Kurang dari sama dengan min 3 di sini, bulatannya penuh, ya. Terus kurang dari 3,5 di sini. Nah, jadi ini penyelesaiannya. X kurang dari 3,5 ya. Kenapa yang satunya enggak? Karena itu merupakan irisan. Ingat tadi, ya. Oke. Jadi X-nya kurang dari 3,5. Kurang dari 3,5 berarti X-nya kan bisa aja. X-nya kan berarti bisa aja min 4. Kurang dari min 3,5 ya. Min 4, min 5 gitu ya, min 6. Gitu dan seterusnya ya. Ini dicatat dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau masih bingung, boleh bertanya sama Kak Bandar ya. Kak Bandar kasih waktu buat kalian nyatet dulu sambil pelan-pelan ngikutin langkah-langkahnya. Irasional lebih gampang dibanding rasional. Nggak terlalu ngejelimet kayak rasional kemarin ya. Nanti kita buktiin min 4 masuk nggak ke persamaan ini ya. Silakan dicatat dulu ya adik-adik ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Kalau nanti bingung, dengerin lagi rekamannya. Kak Bandar usahain beres hari ini, rekamannya diupload ke YouTube ya. Jadi kalian bisa buka kapanpun, dan adik-adik bisa belajar lagi. Ingat UAS kita di sekitar tanggal 6 sampai 12 Desember. Nah, tergantung mata pelajarannya nanti tanggal berapa. Durasinya biasanya untuk matematika itu 22 jam atau 120 menit. Berarti semester ini kita ada 4 materi, persamaan linear 3 variabel, pertidaksamaan linear 2 variabel, lalu kemudian ada nilai mutlak, rasional irasional gitu ya.
Jadi tolong belajar dari sekarang supaya nanti adik-adik bisa mengerjakan soal-soalnya buat UASnya ya. Kak Bandar harap kita akan fair per tahun ini tentang nilai. Jadi kalian bisa hitung. Ingat komposisinya adalah 40% tugas di GCR, 30% itu UTS yang kemarin, 30% nanti UAS. Ya, kalau Kak Bandar nanti nilai rapotnya ngasihnya kurang dari yang kalian hitung, boleh silakan protes sama Kak Bandar ya. Tapi kalau ngasihnya lebih, berarti ada sisi lain yang Kak Bandar lihat di sana. Kerajinan kalian, karakter sama sikap kalian di kelas, gitu ya. Terus kerajinan mengerjakan tugas, ya. Oke, paham ya adik-adik ya? Ini dicatat dulu contoh nomor 2. Ya ingat, levelnya nanti buat UAS Kak Bandar naikin ke middle. Kemarin buat UTS masih pakai yang low, yang standar. Nanti Kak Bandar mau coba penyesuaian kalau pakai yang middle seperti apa, ya. Jadi belajar dari sekarang. Kak Bandar gak nakut-nakutin, cuman Kak Bandar pengen kalian punya grade yang sama lah, minimal dengan sekolah formal. Ya, bentuk soalnya nggak selalu seperti ini. Bentuk soalnya bisa aja nanti Kak Bandar pakai soal cerita, bentuknya literasi numerasi. Ya. Jadi harap lebih peka dengan pernyataan dan pertanyaan dari soalnya. Ya, lebih teliti melihat apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan. Jangan sampai terkecoh. Ya, beberapa kemarin yang UTS ada yang terkecoh karena tidak detail membaca soalnya. Oke, makanya nilainya belum maksimal. Ya, jelas adik-adik buat nanti UAS ya, buat sama rapot nanti ya. Usahakan nanti tugas di GCR-nya diselesaikan sampai tanggal 30 November. 30 November tolong semua tugas sudah beres. Jadi nggak terkendala untuk pengisian raport. Ya, untuk semua pelajaran nggak cuma Kak Bandar. Jadi maksimalkan untuk semua pelajaran tugas-tugasnya di Google Classroom diselesaikan sampai 30 November. Ya, jangan lupa disubmit tugasnya. Kalau sudah di-upload, jangan lupa disubmit. Kalau cuma di-upload, nggak disubmit, nanti nggak terkirim tugas. Ya, paham ya adik-adik ya? Dan yang buat yang belum punya Google account Cyber School, boleh hubungin Kak Imelda dari sekarang. Account Cyber School nanti berguna buat kita kerjakan UAS. Karena soal UASnya akan Kak Bandar masukin di Google Classroom, kayak UTS kemarin. Jadi Kak Bandar nggak akan terima report lagi mengenai yang akun Cyber School-nya rusak, atau tidak bisa akses Kak Bandar, gitu ya. Jadi Kak Bandar nggak akan terima pengaduan itu lagi nanti buat UAS. Ya. Jadi mulai dari sekarang perbaiki. Apa yang harus diperbaiki, siapkan dari sekarang buat UAS nanti ya. Oke? Jelas ya adik-adik ya? Jelas ya? Jadi Kak Bandar harap kalian bisa mandiri dari sekarang. Kalau Cyber School-nya ada kendala, tolong kabarin Kak email supaya dibantu. Buat reset password kah, atau misalkan akun Cyber School-nya ada error, gitu ya. Kayak kemarin beberapa ada yang nggak bisa akses linknya yang Kak Bandar kasih di Google Classroom. Nah, itu kan jadi kendala buat Kak Bandar kan, gitu. Sementara yang lain bisa, kecuali kalau semua nggak bisa, baru kesalahannya di Kak Bandar. Gimana, Winnie? Gimana, Win? Mau nanya apa? Halo, Winnie. Mau nanya apa? Winnie resen kenapa, Win? Hai, Win. Suara Kak Bandar kedengaran nggak sih? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Oke. Jelas, Kak. Iya. Winnie mau nanya apa, Win? Oke, Winnie nggak jadi nanya ya. Yuk, kita absen yuk. Jadi per 30 November beresin ya adik-adik ya. Buat tugas-tugasnya ya. Semua pelajaran di Google Classroom ya. Biar nilai rapotnya nggak terkendala. Buat Kak Bandar, tugas GCR 40% komposisinya. Buat di raport.
Jadi sangat mendukung ya. Yuk absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, Selasa ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Yuk, sama-sama. Yuk. Tidak. Oke. Jepa, thank you. Rio, thank you.